kapal induk mampu membawa puluhan pesawat tempur. Kapal induk sekelas USS Nimitz bisa membawa 90 pesawat tempur. Namun, seringkali di geladak kapal hanya terlihat beberapa pesawat. Kemana sisanya? Sebagian besar pesawat yang tidak sedang dioperasikan disimpan di hanggar yang terdapat di bawah geladak. Ketika akan digunakan, pesawat-pesawat ini dinaikkan ke atas geladak menggunakan elevator atau lift. Lift pesawat pada kapal induk Amerika saat ini umumnya berada di bagian samping. Namun, ada beberapa kapal induk pada masa lalu yang liftnya berada di bagian tengah. Elevator atau lift di bagian tengah disebut sebagai inboard elevator. Yang berada di samping disebut deck edge elevator. Bagaimana cara kerja elevator atau lift pesawat yang terdapat pada kapal induk? Kita akan membahasnya dalam video ini. Lift pesawat pada kapal induk digunakan untuk menaik turunkan pesawat terbang yang dibawa oleh kapal induk tersebut. Selain lift pesawat, pada kapal induk terdapat juga lift di bagian tengah yang digunakan untuk menaikkan persenjataan dan peralatan lainnya. Cara kerja lift pesawat maupun lift senjata tidak jauh berbeda dengan lift atau elevator yang ada di gedung-gedung. Hanya bentuk dan ukurannya saja yang berbeda, selain tentu saja kekuatannya. Tidak mungkin mengangkat pesawat tempur F-18 pakai lift gedung di Sudirman Tamrin. Bedanya lagi, lift di gedung umumnya menggunakan motor listrik, sedangkan lift pesawat di kapal induk menggunakan tenaga hidrolik. Mari kita lihat bagian-bagian dari lift pesawat di kapal induk. Bagian pertama adalah landasan atau platform. Bagian ini yang bergerak naik turun. Landasan atau platform menjadi tempat bagi pesawat terbang yang akan dinaikkan atau diturunkan. Ketika akan dinaikkan, pesawat dari hanggar ditarik atau didorong dengan towing ke landasan ini. Posisi pesawat tentu harus diamankan dengan pengunci agar tidak bergerak. Pengunci ini mengganjal bagian roda pesawat. Jangan sampai pesawat berharga jutaan dolar tercebur ke laut gara-gara lupa diganjal. Setelah semua siap, maka lift siap digerakkan ke atas. Sebelum bergerak, semua pengaman semisal pagar pembatas dinaikkan. Pagar pembatas ini berupa pipa-pipa yang dihubungkan dengan kawat baja. Pagar yang dapat dinaik turunkan ini disebut deck extension. Tujuannya untuk mencegah ada orang berpindah dari lantai hanggar ke landasan lift saat bergerak. Ingat, safety nomor 1. Landasan bergerak ke atas dengan ditarik kabel baja. Kabel baja ini dipasang pada 4 titik tumpuan pada landasan. Kabel baja digerakkan oleh piston yang digerakkan oleh tenaga hidrolik. Agar landasan tidak miring, maka kecepatan tarik dari kabel baja ini harus sama persis di keempat sisinya. Untuk itu, keempat titik kabel baja digerakkan oleh satu piston. Jika dilihat di dalamnya, seluruh kabel baja ini dilewatkan rangkaian shift atau puli dan akhirnya menyatu pada satu tromol yang terpasang di ujung piston hidrolik. Tromol ini disebut sebagai crosshead. Dengan demikian, kecepatan gerak tiap titik tumpuan akan selalu seragam. Kemudian, agar landasan tidak bergeser dan tetap lurus saat digerakkan, landasan ini bergerak pada rel yang terpasang pada badan kapal. Antara landasan dan rel terdapat roller beroda sehingga bisa bergerak dengan mulus. Setelah sampai di atas, maka posisi landasan ini harus dikunci agar tidak berubah sedikit pun. Sehingga pesawat bisa berpindah dari landasan elevator ke geladak atau landas pacu. Untuk mengunci landasan digunakan platform lock bar. Platform lock bar berupa batang silinder baja yang digerakkan secara hidrolik. Pada saat landasan atau platform berada pada posisinya, platform lock bar ini akan bergerak maju dan masuk pada lubang di platform elevator. Dengan demikian, posisi landasan akan dikunci secara stabil, tidak akan turun 1 senti pun. Pada platform lock bar juga diberi mekanisme pengaman menggunakan pengunci. Lock bar tidak akan bisa bergerak maju sebelum lantai landasan benar-benar berada sejajar dengan lantai dek. Demikian juga, mesin hidrolik penggerak kawat baja tidak akan bisa bergerak sebelum lock bar benar-benar mundur. Saat lift diturunkan, prosesnya juga sama. Di posisi bawah juga terdapat platform lock bar. Sehingga
Saat pesawat dipindahkan dari dalam hanggar ke landasan elevator, elevator tidak akan bergerak turun karena beban pesawat. Itulah cara kerja dari lift pesawat pada kapal induk. Sampai jumpa.